Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Pandemi usai, PPKM selesai. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Selamat datang 2023. Selamat tinggal PPKM. Inilah ungkapan yang tepat ketika pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada 30 Desember 2022. Pernyataan ini dengan sendirinya mengatakan bahwa pandemi COVID telah berakhir. Inilah kilas cerita wabah virus corona yang melahirkan sebutan pandemi itu. Maret 2020 menjadi catatan awal merebaknya virus corona COVID-19 di Indonesia. Dengan kegamangan dan ragam komentar para ahli kesehatan, perlunya vaksin pencegahan penularan. Disusul semakin bertambahnya orang yang terpapar virus corona yang membuat rasa takut di tengah masyarakat akibat belum jelas apa obat yang tepat. Hiruk pikuk para petugas kesehatan yang terpapar virus sampai puskesmas yang harus ditutup dan rumah sakit yang tidak mampu menampung pasien. Berlanjut vaksinasi yang bergilir dilakukan tenaga kesehatan, para pejabat negara, petugas publik, dan masyarakat. Belum selesai masalah vaksin, sebaran COVID-19 juga semakin merebak dan memperbesar angka jumlah korban dengan varian Delta yang seakan datang tak terbendung. Seluruh wilayah disebut zona merah level 4 dalam arti tingginya jumlah penderita. Rumah sakit pun menambah ruang darurat. Vaksin pun semakin gencar dilakukan. Kondisi jatuh bangun perekonomian, industri, dan perdagangan kolaps. Pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan mulai dari PSBB sampai PPKM. 2 tahun sepanjang 2020 dan 2021, mulai dari vaksinasi dosis 1, dosis 2, sampai booster atau dosis 3, isolasi dan karantina adalah kondisi yang tidak terbantahkan. Masyarakat pun dijaring dan diberi iming-iming bantuan bahan pangan agar mau divaksin. PPKM dengan segala resiko pencegahan penularan virus, pembatasan kegiatan, dan aturan ketat perjalanan baik dalam dan ke luar negeri. Sampai pada puncaknya pasca Lebaran Idul Fitri 2021, pro kontra penanggulangan COVID berlanjut dari varian Delta berganti Omikron menjadi cerita tersendiri.
sampai Februari 2022, gejolak pandemi COVID mulai mereda dan terus turun sampai Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan Indonesia mampu mengatasi pandemi COVID-19. Akhir 2022, kondisi semakin tenang, kegiatan akhir tahun, suasana Natal dan Tahun Baru 2023 terasa berbeda, sangat bebas berkegiatan dan perjalanan dengan semua moda transportasi. Pandemi sudah berganti dengan endemi. Meski di negara lain seperti China dan Jepang diberitakan masih terjadi kenaikan kasus COVID-19. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian dan pengawasan khusus untuk kunjungan ke Indonesia. Namun memasuki 2023 dengan pencabutan PPKM tidak berarti segalanya menjadi bebas. Pemerintah tetap mengingatkan bahaya COVID masih tetap ada. Meski pemerintah tetap siaga dengan struktur antisipasi pencegahan dan pelayanan kesehatan yang tidak berhenti sama sekali. Kesadaran masyarakat tetap diminta untuk pakai masker dalam kegiatan di ruang tertutup. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Meskipun tidak ada lagi PPKM dan tidak juga kewajiban untuk memindai di aplikasi Peduli Lindungi atau cek suhu tubuh, namun harapan pemerintah agar masyarakat lebih menyadari untuk hidup sehat, lebih aktif dan berinisiatif ke fasilitas kesehatan bila merasakan gejala sakit seperti serangan virus COVID. Hal lain yang pantas menjadi perhatian adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan pencabutan status PPKM bukan untuk gagah-gagahan. Artinya, keputusan itu diambil atas dasar kajian dan riset Kementerian Kesehatan di seluruh wilayah. Dengan kata lain, bukan berarti virus COVID dengan varian baru diduga masih akan tetap ada. Selamat tinggal pandemi COVID dengan catatan tetap waspada karena virus masih tetap ada. Akhirnya, 2 tahun pandemi tidak hanya di Indonesia. Duka besar kehilangan keluarga, anak, istri, atau suami akibat COVID menjadi catatan sejarah kesehatan dunia yang ditandai jutaan yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 dengan segala cerita duka. Demikianlah wabah virus corona yang bermula dari Wuhan daratan Tiongkok itu dengan cepat menyebar melintas batas negara. WHO menyatakan sebagai bencana non-alam dalam kesehatan dunia. Pandemi global yang bermula dari perilaku manusia itu diakhiri pula dengan kemampuan manusia mengatasinya, menciptakan vaksin dan obat dengan lisensi WHO.
Setelah 2 tahun berturut tanpa perayaan tahun baru, semoga keputusan pemerintah pada akhir tahun 2022 tentang pencabutan PPKM itu hendaknya berbanding lurus dengan suasana libur akhir tahun dan pergantian tahun, dengan bebasnya aktivitas masyarakat, bebas dari PPKM, diharap menjadi keputusan yang tepat serta tidak membawa dampak buruk. Selamat tinggal pandemi COVID, selamat tinggal sumber penyakit, selamat tinggal PPKM lenyap di bumi pertiwi. Semoga tidak terjadi lagi. Edi Prambudi, tim produksi N2S TV. Drugs.